Ternyata dia menarik data dari ahli. Saya pernah kena 1 kali. Kenapa kok bisa? Di OSS sudah betul, tidak ada masalah. Saya tanya pada usaha, ini alamat di mana? Oh dulu Pak. Ternyata saya selidiki, wah, di akte pendirian yang pertama. Jadi dia narik data dari ahli. Jadi ada baiknya Bapak Ibu, kalau misalnya ada klien kita membuat perubahan apapun, kita tanya apakah lokasi usahanya masih sama atau sudah berpindah. Karena kalau kita buat, misalnya kita buat maksud dan tujuan pasal 3, ternyata di sistemnya tidak diterima karena beda alamat, yang disalahkan notaris terakhir. Notaris terakhirnya aku tidak ada urusan sama alamat, saya yang merubah pasal 3. Mana ada kita kutip itu alamat? Ya kan, betul kan? Masa pelaku usaha tahu? Yang saya tahu ibulah notaris terakhir. Kena lagi kita. Debat besok tidak datang. Saya jamin tidak datang. Itu yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Ada baiknya tanya, Pak, ini masih tempatnya masih di sini apa tidak? Tadi Bu Fili bilang, sebelum kita mencetak akte, di situ ada unduh PDF. Unduh PDF itulah modal kita kerja. Ya, juga kita ada juga notaris kelengkelan sama pegawainya. Sudah masuk semua. Kenapa komplain samanya? Untuk membuktikan kita harus tunggu 50 ribu, ya kan? Akte yang terakhir. Tapi kalau kita mengklik ya PDF itu, unduh itu, kita bisa melihat pekerjaan kita yang paling terakhir. Ya, jadi ada baiknya kita unduh. Lalu kemudian ya maksud dan tujuan, tentu ya ada beberapa maksud dan tujuan yang tidak bisa digabung. Hampir hari-hari saya terima pertanyaan ini, Pak, kirimkan PDF. Boleh nggak semua kabel itu masuk dalam satu akte? Mau saya buka PDF-nya. Lihat perasaan satu-satu gitu ya. Jadi ada kegiatan usaha yang tidak bisa digabung, saling ketemu. Kalau ada pertanyaan berapa batas maksimal KBLI, tidak ada yang mengatur secara tegas berapa. Tetapi ada KBLI yang tidak boleh saling ketemu. Contohnya pertambangan batu bara 0,500, tidak boleh ketemu sama penunjangnya 0,900. Aturannya di mana? SDM. Aturannya ada di Kementerian. Ya, itu tidak boleh dia saling ketemu. Ya, karena sudah pemilik lahan maka dia tidak boleh bekerja di situ. Harus 0,9 yang bekerja. Itu maksudnya. Ini peningkatan modal. Ya, peningkatan modal dasar. Saya yakin Bapak Ibu tahu pengurangan modal dasar. Ya, kita ikuti saja centangannya. Ini harus diklik. Ya, harus diklik. Lalu jenis perseroannya ini prinsip. Diklik apakah harus memerlukan izin prinsip. Tidak ada kegiatan usaha tertentu yang tidak ya. Kita klik semua yang otomatis tadi. Lalu kita pergi ke bawah ya, lalu kita klik lanjut ya, lanjut. Saya yakin sini ya. Jadi melihat sistem ini bahwa NPWP ini tidak berubah. Ada yang tanya, Pak, NPWP-nya PT perorangan sama PT biasa, bagaimana nasibnya? Kalau kita melihat sistem ini tidak berubah, karena yang kita masukkan tadi di depan adalah NPWP perorangan, ya. Jadi tidak berubah. Yang terbit NPWP secara otomatis itu kalau buat pendirian. Ini bukan pendirian, ini perubahan. Ya. Karena kemarin ada yang bilang, Pak, kan terbitnya otomatis. Itu kalau pendirian. Ini konsepnya bukan pendirian, perubahan, ya. Lalu kita pilih ini, swasta nasional, maintenance fasilitas di AGU dan tentang swasta nasional, ya.
Jangka waktu sesuai dengan yang ada di akte. Lalu provinsi. Nah, ini yang ditarik, ya, yang ditarik dengan perizinan. Ya. Ada kementerian yang menarik data ini dari AHU, ya. Tidak dari OSS. Kecamatan kita input aja. Nah, ini adalah KBLI yang ada di PT Perorangan. Ya, dia muncul di sini. Ada 4 KBLI yang ada di PT Perorangan tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah keempat KBLI ini masih dipakai atau tidak? Gitu ya. Kalau misalnya tidak dipakai, ya, dihapus. Nah, dihapus. Ya. Kalau misalnya ada penambahan, ya tambah data di sini. Ya. Nah, untuk sistem ini, karena bisa kita memasukkan kode dan bisa juga memasukkan uraian, ya, seperti ini kode, maksud saya ini kode Bapak 4611, gitu ya, 46512, ini perdagangan komputer. Setelah kita memasukkan kode ini, jangan yang kedua kali memasukkan kata. Ini sistem sering error, tidak baca jadinya. Karena habis kita masukkan kode, masukkan uraian. Kalau memasukkan kode aja. Ya. Jangan habis kita masukkan kode ini, habis itu karena data kodenya berapa, ketik lagi komputer. Jadi angka dan kata. Nah, sistem ini sering error karena itu. Gitu ya. Jadi kalau mau angka, kode saja. Ini ya, enter. Kalau mau cara cepat, yang sepanjang 4 KBLI-nya sama, kayak konstruksi ya, 4101. Jadi konstruksi ini 41011 sampai 19. Jadi tulisnya hanya 4 digit saja, 4101. Karena itu 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, ini cara cepat, kita enter. Lalu kita tinggal centang, tidak masukin lagi satu-satu. Ini ya, kalau misalnya semua ini bangunan, misalnya sepanjang 4 digit kode KBLI-nya sama, kita langsung tambah, ini semua masuk lebih cepat ya, sepanjang 4 digitnya sama ya. Lalu kita ke bawah, modal dasar juga dikosongkan. Kalau istilah di PT Perorangan adalah modal usaha ya, modal usaha. Modal dasarnya tambah data berapa ya, sesuai yang ada di akte ya. Modalnya, total modal, contoh saja 1 miliar, harga per lembar misalnya 1 juta, simpan. Modal ditempatkan, kalau misal 25% berarti 250.